Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsinda Aufilia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi keamanan sistem informasi. Sumber lubang keamanan informasi. Sumber lubang keamanan atau security hole dapat terjadi karena beberapa hal yaitu design flaw, salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan. Yang A adalah salah desain. Lubang keamanan ditimbulkan oleh salah desain umumnya sangat jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi kesalahan akan sangat sulit diperbaiki. Akibat desain yang salah, walaupun diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap terlihat. Contohnya yaitu pada desain dari paket TCP/IP. Yang B adalah implementasi. Kesalahan implementasi ini sering terjadi karena para programmer sering melakukan sebuah implementasi secara terburu-buru, sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya, saat melakukan testing tidak berhasil. Yang C adalah salah konfigurasi. Meskipun seorang programmer melakukan implementasi sebuah programnya dengan baik, masih terdapat sebuah kesalahan lubang keamanan dikarenakan kesalahan pada saat melakukan konfigurasi. Contohnya, sebuah data yang mestinya dapat diubah oleh seorang pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Yang D, salah menggunakan program atau sistem. Ini dapat juga terjadi lubang keamanan sebuah sistem akibat dari kesalahan sistem ini sangat fatal. Contohnya, seorang pengguna sistem menghapus sebuah data pada sistem tanpa tahu mengembalikan sebuah data tersebut. Akibatnya data tersebut tadi akan hilang dan tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya adalah penguji keamanan sistem. Security testing adalah jenis pengujian sebuah perangkat lunak yang dilakukan untuk mengidentifikasi keretakan serta memastikan bahwa data dan sumber daya dari sistem di dalamnya sudah dilindungi dengan baik dari para penyusup atau peretas. Dalam melakukan testing, sistem yang harus diperhatikan yaitu yang pertama network security atau mencari keretakan pada sebuah jaringan, keretakan. Yang kedua adalah sistem software security, yaitu menilai tingkat kelemahan berbagai perangkat lunak tempat sebuah aplikasi bekerja. Yang ketiga adalah client-side application security, yaitu mendeteksi keretakan pada sebuah sistem komputer atau pengguna. Yang keempat adalah server-side application security, yaitu memastikan bahwa server memiliki keamanan yang kuat untuk memblokir beberapa gangguan dan ancaman. Selanjutnya adalah jenis-jenis security testing. Yang pertama adalah penetrant testing, yaitu melakukan simulasi dengan cyber terhadap sebuah sistem yang akan diujikan. Yang kedua adalah vulnerability assessment, yaitu melakukan identifikasi, evaluasi, dan klasifikasi tingkat kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer. Yang ketiga adalah security scanning jenis, yaitu pengujian ini dilakukan dengan cara pemindaian untuk menemukan keretakan pada keamanan pada sebuah file. Yang keempat adalah risk assessment, yaitu pengelompokan risiko yang akan dihadapi oleh sebuah file atau sistem. Yang kelima adalah security auditing, yaitu menilai dan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan pada sebuah sistem. Yang keenam adalah ethical hacking, yaitu melakukan pengujian dengan cara meretas program yang telah dibuat tadi sehingga mengetahui di mana letak kekurangan dari sebuah program yang dibuat. Yang ketujuh adalah posture assessment, yaitu meningkatkan keamanan dan kemampuan manajemen risiko pada perusahaan. Selanjutnya adalah ada probing service, yaitu suatu tindakan yang dilakukan cracker untuk melakukan pengintaian, yaitu dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat service-service apa saja yang tersedia di server. Tujuan probing adalah meneliti kemungkinan kelemahan dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer atau kelengkapan dan peralatan melalui port yang terbuka. Penyebab probing adalah yang pertama adalah kelemahan sistem, yang kedua ketidakmengertian dari pemilik atau pengguna. Cara pencegahan probing adalah Core port adalah perangkat lunak pemantau jaringan yang menampilkan semua daftar saat membuka IP. Yang kedua adalah CyberKit adalah salah satu software yang berhubungan dengan keamanan sistem informasi yang biasa digunakan oleh para cracker. Selanjutnya adalah penggunaan program penyerangan. Salah satu cara mengetahui kelemahan sistem informasi yaitu menyerang diri sendiri dengan paket-paket program penyerangan atau attack yang diperoleh dari internet. Yang pertama adalah TCP wrapper adalah memiliki dua file yang berada di directory etc yakni host. Yang kedua adalah cracker adalah seorang atau kumpulan orang yang berniat merusakkan menghancurkan integrasi di seluruh integrasi jaringan sistem komputer dan tindakannya yang dinamakan cracking. Ya, selanjutnya adalah penggunaan pemantauan program jaringan. Pemantauan jaringan adalah proses TI yang memantau ketersediaan, waktu aktif, operasi, dan
performa jaringan yang kompleks. Proses ini mencakup pelacakan dan analisis komponen jaringan seperti route, switch, dan firewall. Dengan memeriksa kerusakan pada sistem dan performa antarmuka, jaringan Anda akan dapat mendiagnosis, mengoptimalkan, dan mengelola berbagai sumber daya jaringan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.